Oke, halo apa kabar pemirsa? Selamat datang di Genta Pit Stop. Ini adalah obrolan kita kaitannya dengan otomotif, podcast dan sebagainya ya. Barengan saya Bromil, Bro Ivan, dan juga pastinya ada narasumber yang kita akan hadirkan di sini setiap tayangannya ya. Untuk edisi perdana kali ini kita menghadirkan salah satu rider pembalap top drag. lah. Iya, di Semarang apalagi ya. Siapa lagi kalau pastinya pada kenal lah. Ya, langsung aja kita sambut di sini ada Bro Bayu Uce. Sweet. Ucil. Kapan pertama kali dipanggil Ucil ya? Penasaran loh ya. penasaran? Iya, kenapa namanya Ucil? Itu dipanggil Ucil itu waktu SMP karena di kelas itu paling kecil sendiri. Masa? Nggak ada yang lain yang lebih kecil gitu ya? Enggak, paling kecil sendiri itu. Ucil. Iya, makanya dipanggil Bayu. Kenapa Ucil. nggak percil? Kenapa nggak Percil. saicil gitu ya? Dari teman-teman sekolah itu dipanggilnya Ucil itu. Panggilnya Ucil emang ya? Memang dari dulu saya kecil. Terus dulu masih itu selalu pantau berat badan. Kalau pokoknya maksimal tuh kalau untuk balap sendiri khususnya di drag, apalagi tahun dulu itu nggak ada timbangan, batas minimal tuh orang sebisa mungkin sekecil mungkin untuk jaga berat badan. Meminimalkan berat badan malahan ya. Iya. Beda nih kalau memang cabang olahraga yang satu ini emang. Berarti udah dari lama ya Mas? Iya. Suka drag itu udah dari umur berapa itu Mas? Saya Mulainya. drag itu waktu tahun 2008. 2008 itu berarti umur Saya masuk SMA, baru dari SMA, SMP ke SMA. Itu awal mula sih dari balap liar. dari balap Dari balap liar ya. Balap liar, lingkungannya kakak saya suka balap, terus di situ dulu event masih jarang Jarang ya? Ya, itu dulu paling 1 tahun cuma ada 5 kali. Itu di Jakarta, di Semarang, di Surabaya, cuma itu aja mungkin daerahnya. Makanya dulu yang masih rame tuh balap liar. Balap liar ya. Kan asalnya dari Purwodadi Grobogan. Iya, dari Purwodadi Grobogan. Udah ada balapan tahun itu 2008. Ya, sudah dari balap liar itu sendiri. Oh. Kalau eventnya di Semarang. Di Semarang ya. Di Semarang sama Jogja. 2008 ini. Tapi waktu itu langsung disupport sama orang tua apa emang gimana itu ceritanya? Tidak, itu panjang sekali Mas untuk dapat restu dari orang tua itu cukup panjang. Apalagi orang tua itu tahu balap liar tuh kayak apa gitu. Itu adanya taruhan, judi, terus hidupnya malam kayak gitu kan. Terus kita tuh pasti kucing-kucingan sama orang tua. Kalau mau balap itu pasti kucing-kucingan. Saya tidur dulu, terus nanti tengah malam baru keluar terus balapan kayak gitu. Terus mulai eventnya tahun 2009 pertama kali itu di Maguwarjo di Jogja. Jogja ya. Jakarta. Wah, 2008 motor apa itu? Zaman Dulu waktu saya itu masih 2008 pakai masih Jupiter ya. 2008 tuh terus dengan berjalannya tahun 2010 saya dapat tawaran dari orang Jogja sendiri. Ayo dicoba untuk balap. Itu posisi itu mau balap di Purwodadi, kota saya sendiri. Otomatis kan saya harus minta restu sama orang tua nih, gimana caranya biar dapat restu, biar bisa ikut balapan gitu. Terus saya mau coba untuk minta restu. Alhamdulillah dengan restu orang tua itu saya mulai bisa merasakan podium di situ. Jadi orang tua itu saya ajak, ini loh balap drag big itu seperti ini gitu. Saya kenalkan lama-lama boleh ya gitu, untuk jalurnya dua-dua gitu kan aman gitu, terus pakai pengaman gitu. Terus sejak itu baru dikasih restu. Alhamdulillah dari 2010 itu prestasi mulai ada, mulai kelihatan. Kasih restu itu kasih support apa aja itu? Doa aja atau cuma doa? Jualin sawah tanah buat support bikin motor yang lebih kenceng gitu ya? Berarti alhamdulillah itu dari kakak saya sendiri yang ikut bantu support, walaupun kakak saya tuh waktu zaman segitu masih kuliah, jadi uangnya juga masih pas-pasan. Bagi-bagi ya? Iya, sampai pernah ngadain motor tuh buat berangkat balap. Itu perjuangannya cukup luar biasa tahun segitu. Dari orang tua sih, kalau dibilang saya dari orang keluarga biasa, maksudnya untuk kehidupan sehari-hari aja udah pas-pasan gitu loh. Apalagi untuk support balap yang dananya cukup lumayan. Cukup lumayan ya, karena memang
tahun segitu balapan itu emang ya butuh uang ya. Iya benar. Nggak Apalagi cuman- kan kita saya sendiri masih bisa dibilang kan pemula, jadi belum banyak tim-tim yang melirik gitu loh untuk membiayai gitu. Jadi kita masih sering modal pakai uang sendiri. Tapi belajarnya otodidak, nonton. Saya otodidak sendiri. Otodidak sendiri ya. Dari kecil memang alhamdulillah Atau saya ada yang suka balap ngajarin? gitu. Dari kecil dari balap sepeda itu dari Sepeda apa dari nih? kecil itu masih roda 3 itu saya udah senang Oh. senang balap, terus balap sepeda gitu, terus ada balap sering suka nonton gitu. Sampai balap liar pun saya waktu kecil masih sering nonton tuh. Roda 3 nyebutnya, bukan push bike. Push bike kita durung zaman nih. Belum ada, zaman itu belum ada. Tapi nggak pengen, maksudnya selain drag itu memang nggak suka apa gimana? Maksudnya kayak road race, kayak motocross gitu. Karena saya melihat sendiri dari postur tubuh saya. Oh. Karena saya kecil lalu Road race masih masuk dong. susah. Oh, susah ya? Kalau dulu diarahin ke drag, kalau road race itu bodinya memang harus besar, setidaknya buat fat kan kalau road race perlu body yang Kecil, besar ya, juga. yang besar. Apalagi di dunianya dulu sering balap liar itu dari selingkuhannya itu. Oke. Kalau belajarnya nggak ada yang ngajarin secara khusus. Kalau ditanya gurunya siapa gitu gimana? Bayu Itu jawab. teman-teman sendiri, teman-teman kakak saya sendiri, latihan sendiri itu, latihan start itu. Itu latihannya tengah sawah gitu, ada jalan Fisiknya? aspal gitu. Enggak, latihan startnya gitu. Oh, latihan startnya, Ya, iya, cari iya. tempat yang sepi, apalagi di desa itu enggak ada tempat buat latihan sama sekali. Pasti jalan raya itu cari yang sepi gitu. Ya, apalagi di daerah Gerobokan. Iya. Gak ada komplain dari tetangga dan sebagainya. Di tengah sawah Sejauh makanya. ini. Oh, carinya itu tadi ya. Iya, solusinya itu. Oke. Tapi Kak- gini Bro Mil, kabarnya ini Mas Bayu Cil nih punya bisnis aparel. Oh iya, aparel ada. Terus apa lagi ya? Toko. Terus beberapa karyawannya banyak kok, kemarin habis umroh ada juga kok ya yang diumrohin ya. Alhamdulillah. Awalnya gimana itu Mas? Kok bisa ke gini, aparel? Dengan berjalannya balap itu saya tuh tahun 2014 saya sendiri kan masih kuliah juga saat itu. Tahun 2014 itu saya mau lulus kuliah. Sedangkan saya hidup di desa, kalau saya lulus kuliah cuma pekerjaannya juga gak jelas kan, pasti jadi omong tetangga kan gitu. Ya pengen punya usaha nih apa. Ya. Waktu saat itu masih bingung, saya mau bengkel, kayaknya modalnya juga besar, terus pengen apa, terpancang dari modal yang jelas saat itu modal. Terus ada orang nih nawarin, Mas saya buatin baju, izin pakai fotonya sampean, nanti kalau mau jualin sekalian nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa itu. Terus saya posting tuh iseng-iseng. Ya. Kok enak banget jualan ini, laku 200 pieces, terus untungnya kok lumayan gitu. Jadi dari iseng-iseng itu. Itu tahun berapa itu Mas? Tahun 2014. Oh, 2014. Sebelum saya mau lulus kuliah itu, saya mulailah merintis itu. Saat itu saya mau minta modal sama orang tua saya. Orang tua saya tuh yang masih saya ingat sampai sekarang tuh, ini ada uang, kalau tak kasihkan modal ke kamu, adikmu nggak kuliah. Gitu ya, saya bingung juga. Saya saat Milih itu dong, ya? masih masih umur segitu kan, masih Iya. labil juga emosinya. Saya marah terus, setiap di rumah marah gitu lah. Terus Nendang pintu. Pecah piring. Oh, udah piring. Ya, piringnya ganti plastik aja ya buat para orang tua yang punya anak ya. pengen balap ya. Terus kakak saya mungkin kan dulu pernah perawat juga, terus dibeliin alat-alat buat perawat kesehatan itu buat gigi, ya mungkin merasa dulu dikasih orang tua, Ya. terus merasa gak enak. Ya udah kalau emang kamu niat mau usaha, pinjam bank pakai nama saya, karena saat itu saya belum nikah, jadi belum bisa Oh, iya. buat tanggunan itu. Iya, iya. Terus nekat itu, model nekat aja. Udah gini, memang saya pengen usaha, saya punya mobil nih dari hasil balap, kalau memang saya gagal ya udah mobil saya jaminannya. Saya bilang gitu ke kakak saya, ya udah nekat aja itu tahun 2014 itu. Iya. Tanpa ada pengalaman usaha jual baju, tanpa cuma nekat aja. Jadi pertama itu emang sablon ya Mas? Iseng-iseng ya, sablon itu pun saya masih ke vendor orang. Gitu, nggak mau resiko kan, juga ilmunya juga belum ada untuk itu. Saya cuma ke marketing aja gitu. Nah, di dunia kayak gitu Mas Bayu ini lebih ke mana sih? Apa emang kalau gambar bagus atau
tanpa ada modal kok laku jual kan pastinya. itu terus saya itu iseng-iseng ada vendor, aku lobby, terus aku suruh desainin dulu itu. Pertama kali saya itu jual tuh 5 artikel desain. Oh, 5 artikel. Punya artikel ya. Mulai itu kok nggak ada yang laku sama sekali. Tak kirain langsung. Langsung. Kira laku, enak men Langsung booming gitu ya? Iya, itu waduh pusing lagi itu. Itu saat itu cicilan 1 bulan cuma nggak ada 2 juta itu, wah rasanya berat banget. Itu terus makanya mulai itu belajar. Saya mulai jualin brand orang dulu. Biar gimana caranya itu bisa operasional, bisa ketutup. Jualin brand orang, terus belajar. Terus itu ya alhamdulillah pelan-pelan gitu. Tapi semua itu masih belum kelihatan sampai hampir 2016. 2016. Itu masih belum kelihatan. Berarti usahanya. Bapak Talas tuh 2 tahun. 2 tahun. Iya. Bisa lebih, Dengan ya. karyawan berapa? Masih ingat? Masih 1 sama 2. 1 sama 2 aja, ya. Sekarang 2025 ya hampir lumayan. puluhan, ratusan ya kan. Ya alhamdulillah lumayan. Karyawan berapa sekarang? Sekitar lumayan ya. Dengan brand RH57 ya sekarang. Ya. Kok 57 ya? Nah, yang jadi pertanyaan gini, maksudnya Mas Bayu Ucil kan balap nih, emang mau besarin brand RH57, fokusnya emang di situ, apa gimana nih? Enggak, sebenarnya sih saya balap itu pertama kan dari awal hobi. Iya. Hobi saya balap. Terus ke pekerjaan. Dari hobi terus beralih ke pekerjaan. Karena saya merasakan hasil dari balap tuh lumayan saat itu. Terus alhamdulillah sekarang dari hobi kembali ke hobi lagi. Beserta untuk promosi dan lain-lain itu. Gitu. Jadi untuk brand sendiri saya merintisnya dulu setiap balap pasti selalu bawa dagangan. Gitu. Saya nggak balapan yo dagang sekalian gitu iya, ya. saya bawa pegawai saya itu saya ajak saya balap buka setan gitu pakai Grand Max, masih pakai Grand Max, bawa motor balap, bawa dagangan gitu. Tidurnya juga di mobil masih zaman segitu udah ya Bapak Talasnya merintisnya luar biasa itu kalau bisa dibilang. Iya, luar biasa emang ya perjuangan dari Mas Bayu Ucil ini. Tapi kalau ditanya sekarang mending balapnya sukses atau bisnisnya sukses atau dua-duanya? Kalau saya bisa dibilang sih balap sendiri karena hobi saya, hidup saya juga di balap. Saya juga pengennya yang pasti bisnisnya sukses dulu, terus bisa buat mewarnai balap. Ya. Oke. Ibarat disponsori ya Mas ya sama brandnya dia sendiri. Sekalian gitu ya. Soalnya dua ini harus berdampingan berjalan. Iya betul. Bagaikan mata pisau yang tidak bisa dipisahkan ya, saling beriringan. Tapi kan balapnya sekarang udah ada anaknya ya. Mau pensiun emangnya Mas Bayu? Enggak. Iseng-iseng itu anak minta balap mungkin ya karena lingkungan juga. Terus kemarin kakaknya udah mulai balap, terus anak saya tuh minta balap juga padahal naik sepeda belum bisa. Duh. Lah itu itu turun naik sepeda nggak mau dulu, terus kakaknya balap, dia minta balap. Ya udah PR-nya itu double. Yang lain itu belajar dulu naik sepeda. Ini malah belajarnya balapan. Ini baru bisa naik sepeda barusan hampir berapa bulan kemarin baru bisa naik sepeda. Berarti malah balap dulu baru latihan sepeda. Bagus, ini bagus. Iya. Baru inilah Bu. Tapi kok maksudnya kok boleh gitu Mas? Padahal belum bisa nyepeda ini, tapi udah langsung boleh balap dulu gitu. Ya, yang jelas izin dari istri dulu gimana. Terutama boleh, ya. Ya, utama itu soalnya mama yang paling was-was pastinya. Jadi itu dia alhamdulillah boleh. Terus kita latihan ya dari perlahan, dari keseimbangan, dari itu, dari ngegas itu semua prosesnya cukup luar biasa. Umur berapa itu Mas anaknya Mas? Baru 6 kemarin. Oh baru 6? Iya. Kemarin mulainya sih ya udah 6 bulanan sih latihan ini. 6 bulanan ya. 6 bulanan latihan. Namanya Pandu dan kemarin kayaknya ada terjadi kecelakaan apa gimana? Kemarin waktu sebelum event di Boyolali waktu latihan tuh jatuh sama temannya. Terus ada musibah itu tangannya masuk di rujinya.
uji temannya itu. Jadi ini sementara off dulu untuk proses penyembuhan. Tapi nggak kapok, nggak berhenti di situ ya? Alhamdulillahnya enggak, kemarin juga. Kalau bapaknya alhamdulillah gas terus ini ya. Ya ini titisanku nih mesti banget. Soalnya kalau road race itu memang harus dari usia segitu untuk startnya. Karena jenjangnya lebih panjang daripada drag. Kalau drag masih SMP, SMA mungkin masih bisa. Yang penting posturnya memadai. Kalau drag nggak ada terlambat. Tapi kalau road race memang harus dari usia sedini. Biar nggak telat. Biar nggak telat ya, emang umur segitu ya. Tapi yang namanya balapan ya pemirsa pastilah punya pengalaman dulunya, apalagi crash terjadi ya insiden dan lain sebagainya, musibah gitu yang paling diinget untuk Mas Bayu Cil. Malah musibahnya itu apa ya, pengalaman pahitnya malah bukan di balapnya, waktu perjalanan berangkat balap. Duh, malah iya, dari waktu dari habis balap dari Tangerang, bos dulu orang Bali telepon disuruh berangkat balap Lombok. Itu jalur darat, jadi dari Tangerang hari Minggu, terus repair dulu motor di Magelang dulu bengkelnya, terus jalur darat lanjut ke Lombok. Mungkin entah kelelahan atau apa, waktu hari Jumat itu kita sampai Bali itu mengalami kecelakaan. Satu rombongan itu pakai elf nabrak adu depan sama bis. Adu Keramat Jati saat itu. Adu depan, kami orang 7 sekitaran 7 itu yang patah-patah 3 orang. Jadi termasuk saya sendiri. Saya waktu itu duduk di depan itu, kaki paha kanan saya itu patah. Padahal sebelum 2 jam sebelum itu saya dapat telepon dari Pertamina. Itu saya ditawarin kontrak balap tahun itu sama Pertamina. Karena tahun sebelumnya saya menjadi juara umum Pertamina, tahun depannya saya ditawarin kontrak. Itu nominalnya cukup lumayan kalau bisa dibilang zaman segitu. Saya ditawarin 120 juta cuma balap 6 kali. 6 kali dalam setahun ya? Dalam setahun. Atau musim itu. Tapi nggak balap juga di tahun itu atau akhirnya? Yang sangat menyedihkan itu. Jadi karena waktu ke Jurnas itu untuk balap ke Jurnas. Waktu balap ke Jurnas waktunya cuma nggak ada 1 bulan. Waktu untuk penyembuhannya bisa dibilang mustahil kalau posisi patah paha atas itu untuk bisa main. Jadi dari Pertamina itu membatalkan. Jadi itu pengalaman yang bisa dibilang ya pahit banget. Maksudnya uang kalau bisa dibilang mau hampir dapat rezeki senilai segitu, ternyata hilang seketika. Tapi ada berkahnya, Mas. Apa itu dibalik musibah itu? Dari kecelakaan itu otomatis saya nggak 1 bulan 2 bulan itu nggak bisa ngapa-ngapain. Saya fokus di toko. Saya fokus ngembangin usaha saya. Tahun 2017 itu saya fokus penuh. Alhamdulillah tahun 2018 itu kenaikan penjualannya cukup signifikan. Drastis pasti ya, karena fokus. Nggak campur balap gitu loh ya. Iya. Makanya. Sebelumnya kan usahanya tinggal balap terus. Alhamdulillah itu saya fokusin rezekinya di balap. Oke, ya Empro nanti ini ya fokusin. Tapi sepanjang karirnya Mas Bayu ini ada nggak sih rival terberat itu siapa? Gitu? Menurut Mas sampai Bayu ya? detik ini. Gitu. Kalau ketemu ini, wah berat nih. Ya. Kalau dulu masih bisa dibilang belum banyak ya Mas ya. Kalau sekarang itu cukup banyak rivalnya. Ya apalagi bisa dibilang anak-anak kecil itu sangat-sangat saat ini. Karena dia tuh fokus juga karena untuk latihan tuh kan. Yang benar, yang jelas itu untuk balap drag sendiri itu nggak bisa setengah-setengah. Kita harus benar-benar fokus. Kita setiap hari itu harus megang motor, latihan. Karena butuh perfect. Perfect dari lampu, dari operan itu semua harus hafal motor. Berarti ini nggak jawab satu nama ini ya? Nggak jawab satu nama nih? Nggak bisa, karena itu untuk juaranya sendiri per setiap event pasti beda. Beda-beda ya? Iya. Oh ya. Musimnya terus juga apa ya istilahnya ini zamannya gitu juga beda-beda terus ya? Beda-beda. Oke. Yes. Terus tadi sebutkan Mas Bayu kan bahwa pahanya patah.
Yang namanya ada loh ungkapan pembalap tuh mesti badannya nggak utuh. Ya, termasuk Bro Ivan ini nggak utuh semuanya. Kalau Mas Bayu mana aja Mas yang? Alhamdulillah saya yang waktu patah itu cuma waktu kecelakaan. Waktu balap setting luka-luka aja sih. Luka-luka. Alhamdulillahnya. Ini lengan kiri ini Ya bekas apa itu? jatuh-jatuh. Oh, jatuh-jatuh ya. Iya. Tapi jatuh yang paling menyakitkan di mana, Mas? Maksudnya yang paling ya bisa dibilang parah gitu. Waktu itu tahun sekitaran 2012 itu di Mijen. Sini. Bukan di PRPP Semarang. PRPP. PRPP Semarang itu waktu masih setting itu waktu posisi motor gigi 3 ngoper keempat, motornya jemping, gasnya nggak bisa balik, otomatis salto ke belakang itu tanpa pengaman sama sekali itu. Itu cukup lumayan. Oke. Bekasnya. Pasti ada hikmahnya ya. Kalau setup motor gitu harus pakai helm. Iya, memang. Itu kayak di amplas berarti. Iya. Iya, digerosok. Apalagi aspal PRPP itu Waduh. cukup lumayan kasar. Nggak lumayan lagi itu, Mas. Iya. Oke, ini durasi udah berapa ini Bu Produser? Durasi? Ada beberapa pertanyaan. Bro Ivan ada pertanyaan lagi? Sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan tambahan begitu ya. Kalau di event ini ya. Ya kalau kalau menurut pandangan Mas Bayu, event Black Drag Bike ini gimana? Kalau menurut saya selaku owner, selaku pembalap, selaku pecinta balap sendiri, event Black ini yang paling bagus saat ini. Menurut saya jujur, ini event yang paling bagus. Tapi kenapa kok momennya kurang pas? Yeah. Momennya kurang pas karena apa? Ini untuk drag fix tahun ini tuh sedang tidak baik-baik. Karena regulasi. Okay. Karena ada dua kubu saat ini. Kalau bisa dibilang itu kubu bahan bakar bebas sama dibatasin atau kubu injeksi sama non injeksi. Non injeksi. Oke. Jadi semua tuh punya pasar sendiri-sendiri setiap bengkelnya. Jadi untuk event kenapa pesertanya nggak bisa ramai banget? Kendalanya di situ. Oke. Sebaiknya memilih atau dua-duanya? Menurut saya dari IMI ini harus turun tangan. Dari IMI pusat ini harus turun tangan, harus menyamakan regulasi, menyelaraskan. Jadi tahun depan pun biar bisa ramai lagi. Tidak menutup kemungkinan kalau seperti ini dibiarkan bakal semakin hilang. Karena apa? Dengan biaya yang cukup lumayan, kalau bisa dibilang tim besar semakin hilang. Kenapa? Karena biaya balap tuh semakin besar, tapi feedbacknya semakin kecil. Kalau balapan sepi kan, apalagi saya untuk media promosi ya Mas. Kalau feedback promosinya nggak dapat dengan kos segitu kan, mending ngapain? Dialihkan ke lain gitu. Ya. Jadi memang harus dari IMI pusat harus turun tangan. Jadi biar tahun depan itu nggak ada perbedaan kubu-kubuan kayak gini. Jadi bisa nyatu lagi, regulasinya yang seimbang, biar rame lagi gitu. Oke. Tapi kalau balapan malam dan kita kemasannya gimana? Bagus juga Mas. Bagus, maksudnya kalau malam kan ada penerangan, terus entertainnya dapat, bagus. Kalau mungkin itu kan buat Mas Bayu juga sebagai media promosi yang bagus ya. Iya, sekalian yang ternyata ya. Kenapa saya milih event Jarum, event yang pertama saya untuk saya jalanin di tahun ini karena memang satu Black sendiri kan punya komitmen untuk menggelar event itu beda-beda daerah. Iya. Sedangkan saya kan juga masuk untuk promosi karena nggak stuck di daerah tersebut. Itu bagus, terus kemasannya cukup bagus. Itu untuk kita media promosi sosial medianya juga dapat gitu. Berarti Mas Bayu itu ikut pertama event Jarum Black Drag Bike ini di mana itu Mas? Itu kalau nggak salah seri pertama Jogja. Jogja sama Semarang itu Jogja ya kayaknya. Jogja itu saya nggak berangkat karena bentrok itu. Oh, Jogja yang pertama ya? Yang pertama itu Wonosari. Ya itu saya bentrok dengan melihat kemasannya
bagus sekali, event kedua langsung Semarang bisa, itu ikut terus ya. terus Iya. main itu. Oke. Apa Terus ya? ada nggak Mas masukan buat Kita. kita gitu? Semoga tahun depan masih ada lagi, gitu aja. Semoga dari IMI segera ambil keputusan sebelum akhir tahun bisa membuat regulasi biar tahun depan bisa meriah. Biar bisa Semoga bertahan terus. Harapannya cuma gitu. Doakan Mas. Amin, amin. Iya. Oke. Mungkin itu ya Mas Bayu Ucil ya. Kalau harapan-harapan pasti nanti di ujung lah ya. Ya. Lebih ke apa lagi nih pertanyaan kita? Pertanyaan tambahan ya, boleh Mas. Ini ya sifatnya agak dijawab cepat gitu ya. Kalau nonton suka ya nonton ya? Nonton Film? kurang sih. Oh kurang. Waktunya udah habis buat. Udah habis. Buat bercengkrama dengan keluarga. Iya. Atau ngitung Udah duit. sibuk, udah sibuk. Ngitung duitnya udah habis ya. Terus sebelum berlanjut ke pertanyaan berikutnya, mungkin aku penasaran loh, Bro Ivan, apa kamu kalau balapan itu ada apa ya, sesuatu hal yang mesti dilakukan sebelumnya atau enggak, seremonial apa gitu loh? Nggak ada sih, yang Nggak jelas ada. nggak ada. Cuma yang pasti kita harus, kalau dibilang ya kewajiban kita untuk, apalagi saya Islam, harus 5 waktu pastinya. 5 waktu dipertahankan, gitu ya? Iya. Oke. Kenangan yang paling memalukan. Ya buat lucu-lucuan aja sih. Apa ya? Malu-maluin ya. Cuman bisa dikonsumsi publik. Kenangan memalukan apa ya Mas? Berarti nggak ada. Berarti kenangan semua terindah. Iya, terindah terus ya. Memalukan mungkin. Ya memalukan emang nggak usah diinget-inget Mas. Iya. Yang penting Iya. terindah aja udah. Berarti yang terindah apa ini? Yang Terindah ya ada. Kalau nggak ada yang malu-maluin ya kan. Biar aku aja yang malu-maluin. Karena terindah pasti untuk saya sendiri, untuk apalagi saya profesinya dulu pembalap, pastinya kenangan tertingginya itu juara umum. Alhamdulillah saya dulu waktu masih on fire tuh setiap event hampir juara umum. Hampir juara umum ya. Oke. Balapan di luar negeri? Tahun 2015 saya mewakili Indonesia buat balap di Thailand. Tahun 2014 itu saya juara umum di event TDR Series. Jadi tahun 2015 kita diberangkatkan untuk mewakili Indonesia. Mewakili Indonesia. Oke. Ya, ini pertanyaan agak melebar dikit sih. Tapi ada satu lagi. apa, Amil. Bro Ivan? Ini kan banyak, maksudnya event-event Thailand yang kemarin ada pembalap-pembalap Indonesia juga ke sana kan. Nggak ada kepingin Mas Bayu timnya juga berangkat ke Thailand apa gimana gitu? Mungkin tahun 2023 kita ada keinginan buat ke sana. Terus ngobrol sama mekanik itu untuk regulasi motor saya itu masih kalau di sana kan FFA 4 itu hampir cc-nya sampai 500. Iya. Sedangkan motor saya sendiri masih 350. 300 Jadi ya. butuh waktu buat riset. Posisi saat ini bengkel pun masih sibuk. Iya. Masih sibuk, apalagi banyak event yang numpuk tahun ini. Jadi untuk risetnya belum sampai ke situ. Masih ada keinginan berarti ke sana Insya Allah. ya. Masih ada harapan menuju ke Ya, ntar pandu dikit lagi, bentar lagi. Amin. Bikin tim motor yang lebih bagus lagi begitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau ketemu Bang Jin, Bang Jin, itu dikasih satu permintaan, kira-kira minta apa, Mas Bayu? Yang pasti minta sehat. Minta sehat doang, Minta sehat. nggak minta yang lain. Yang terutama Nambah-nambah. sehat dulu. yang utama sehat lah. Iya. Rombel. Kalau nggak sehat juga susah mau ngapa-ngapain. Bener, Sehat doang, ya? Sehat itu kunci utama. Kunci utama. Oke. Sehat doang berarti ya. Iya. Oke. Siapa yang paling berpengaruh dalam hidup Bayu Ucil? Kalau istri kan baru kemarin ketemunya pas nikah ya. Iya. Kalau untuk berpengaruh di profesi balap itu pasti kakak saya. Kakak ya. Kakak, karena dia merintis saya juga, masih ingat untuk perjuangan dia untuk saya bisa balap. Sampai motor digadein itu, wah ngeri banget.
Perjuangannya cukup luar biasa untuk melatih saya. Kemana-mana saya diantar untuk balap walaupun naik motor berdua aja itu. Sampai Jogja, sampai mana itu diantar. Waktu itu. Oke. Cristiano Ronaldo atau Messi? Ronaldo. Tas. Ente juga kan? Iya betul. Ronaldo, ya. Oke, apalagi pertanyaannya, Bro Ivan? Mungkin udah cukup. Cukup ya. Bro Mil. Mungkin harapan ya, yang terakhir lah buat yang mau balap, yang ikutan event dan seterusnya, mungkin ada pesan-pesan khusus yang mungkin mesti disampaikan. Iya, pesan-pesan Tahun ini ya 2000. Mas Bayu bisa sampai saat ini itu sukses sampai saat ini tuh coba dikasih ke teman-teman gimana sih caranya gitu. Oke. Satu. Untuk pesan-pesan buat teman-teman yang hobi balap atau baru memulai balap, seberapa pintar kalian, seberapa jago kalian, yang terutama itu adalah attitude, karena attitude adalah segalanya buat karir ke depan kalian. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton episode kali ini bersama dengan Bayu C. Boleh kita beri aplaus dulu. Tentu di Genta Pit Stop. Terima kasih ya Mas Bayu Cil, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Sukses selalu Amin. semuanya, apa yang dicita-citakan dan diraih akan segera terwujud. Amin. Oke, sampai jumpa lagi ya teman-teman. Thank you banget udah nyaksikan. Bye bye.